Hai Sobat Milenial, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun. Nah, akhir tahun biasanya selalu penuh dengan godaan belanja. Diskon besar-besaran terpampang di mana-mana. Toko-toko favorit juga biasanya berlomba-lomba promo dengan harga termurah. Awas, jangan sampai lupa diri, karena tergiur dengan promo akhir tahun ya Sobat Milenial. So, apa yang harus kita lakukan agar belanja cerdas tanpa tabungan terkuras di akhir tahun? Yuk kita ikuti bahasannya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, apa saja sih godaan-godaan yang biasanya ada di akhir tahun? Yuk kita list dulu supaya kita tahu apa saja yang kita hadapi di akhir tahun. Akhir tahun biasanya ada kesempatan cuti. Nah, cuti seringkali kita manfaatkan untuk berpergian keluar kota. Misalnya ke tempat wisata, baik lokal, nasional maupun ke luar negeri. Cuti akhir tahun dengan liburan dapat merelaksasi tubuh yang letih karena pekerjaan sepanjang tahun. Tapi, anggaran untuk cuti juga harus diperhatikan ya. Promo barang-barang dari toko favorit dengan harga super murah. Ya, Natal dan Tahun Baru sering dimanfaatkan sejumlah merchant atau toko untuk meningkatkan penjualan. Caranya biasanya dengan memberikan harga semurah-murahnya atau diskon besar-besaran. Diskon menyerang dari semua lini, baik online maupun offline. We Are Social, sebuah agensi kreatif dari Inggris yang rutin meneliti perilaku pengguna internet, mengungkapkan hasil riset tahun 2021 bahwa sebanyak 88% orang Indonesia berbelanja melalui e-commerce. Ini tertinggi di dunia loh Sobat Milenial. Kegemaran ini disebabkan adanya iming-iming diskon, cashback, free ongkir, dan promo lainnya. Pengaruh promo akhir tahun seperti 12.12 dan Natal serta Tahun Baru menambah godaan belanja di akhir tahun. Nah, kita sudah list godaan-godaan yang biasa muncul di akhir tahun. So, bagaimana mengantisipasinya? Kita bahas liburan cuti akhir tahun dulu ya. Cuti akhir tahun lebih baik sudah dimasukkan ke dalam perencanaan yang dilakukan sebelum tahun baru dimulai. Jadi, jika kamu ingin liburan pada cuti akhir tahun ini, kamu sudah mengatur anggarannya sejak setahun yang lalu. Kamu sudah harus mempersiapkan hendak kemana dan akan memakai uang berapa banyak. Tiket perjalanan juga sudah dibeli jauh hari agar harganya juga murah. Lalu bagaimana mengantisipasi godaan kedua, yaitu diskon besar-besaran di akhir tahun. Sobat Milenial, meskipun harga produk yang dipromosikan pada akhir tahun turun hingga 50%, tetapi tetap saja itu namanya pengeluaran. Jika kita membelinya tanpa merencanakan, maka pasti kita akan mengambil uang simpanan kita. Jangan sampai karena tidak mampu menahan godaan belanja, keuangan kita di awal tahun menjadi kacau dan uang tabungan kita menjadi habis terkuras. Sobat Milenial, kita sudah bisa mengantisipasi munculnya godaan di akhir tahun. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa tetap liburan atau berbelanja, tapi dengan bijak dan menguntungkan? Pertama, Sobat Milenial harus memahami tiket perjalanan atau barang yang ingin dibeli merupakan kebutuhan atau keinginan. Utamakan untuk membeli barang yang dibutuhkan terlebih dahulu. Potongan harga yang diberikan banyak merchant pada akhir tahun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan tiket perjalanan atau barang yang kita perlukan. Kita bisa merencanakan ini sejak awal tahun. Misalnya jika kita ingin membeli tiket perjalanan ke sebuah kota, kita bisa menunggu tiket promo dari maskapai agar lebih hemat. Atau jika kita butuh membeli traveling bag atau koper untuk bepergian, maka kita bisa menunggu diskon akhir tahun agar barang yang dibeli bisa ditebus dengan harga yang murah. Tapi semua memang sudah direncanakan dan memang kebutuhan. Oke? Sobat Milenial,
Prinsip mengutamakan kebutuhan bukan berarti mengabaikan keinginan. Kita juga bisa membeli keinginan kita dengan harga diskon. Tapi sekali lagi, ini juga harus direncanakan sejak awal. Oke? Agar dananya juga sudah dipersiapkan. Jangan kalap ketika berbelanja barang diskon. Kita tetap harus komit dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk dibeli, agar tidak ada dana yang keluar tanpa kita sadari. Kedua, kita harus membatasi pengeluaran. Meskipun barang diskon, bukan berarti kita belanja tanpa batas. Karena barang diskon, jika dibeli banyak, ya akan menguras dompet juga. Kamu harus merencanakan berapa jumlah dana yang akan kamu belanjakan sesuai dengan barang diskon yang akan dibeli. Jangan membeli barang yang tidak direncanakan. Kamu juga harus ingat bahwa memasuki tahun baru, maka keuangan juga harus dipersiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah barang. Ketiga, usahakan tidak mengambil dana tabungan. Berbelanja barang-barang diskon di akhir tahun jangan sampai mengurangi uang tabungan. Dengan mempersiapkan dana sebaik mungkin, misalnya dari hasil anggaran kita, maka dana tabungan kita tetap aman. Sobat milenial, apakah cukup hanya menutup mata terhadap godaan berbelanja di akhir tahun? Bagaimana caranya agar dana kita di tabungan jumlahnya dapat terus meningkat? Yuk kita lihat strategi keuangan ini ya. Siapa tahu cocok untuk kita terapkan. 1. Atur debit otomatis ke rekening tabungan. Bisa dimulai dengan auto debit 10% gaji masuk ke rekening tabungan. Ini berguna untuk orang yang sering lupa menabung, juga agar tidak tergiur membelanjakan uang yang ada di tabungan. 2. Mulai dari jumlah terkecil. Clark Howard, seorang pakar konsumen, mengatakan, saat menabung, mulailah dari jumlah terkecil namun rutin, sehingga menjadi kebiasaan. Jika belum bisa menabung 20% per bulan, maka mulailah dengan 2%. Tapi kita harus dapat memastikan bahwa persentase uang yang kita tabung meningkat terus setiap bulan. Usahakan bisa mencapai minimal 20%. 3. Mengumpulkan dan menyimpan uang kembali. Rick Edelman, Ketua dan CEO Edelman Financial Services, memberikan trik khusus untuk bisa menabung dengan benar. Mau tahu caranya? Ingat uang receh. Menurut Edelman, uang kembalian berbentuk recehan dapat digunakan untuk berbelanja barang dengan nilai yang besar. Uang kembalian setelah belanja di supermarket, jika dikumpulkan, dapat digunakan untuk membeli kopi dan makan siang. 4. Memisahkan rekening simpanan dengan rekening harian. Sobat milenial, sangat penting memisahkan rekening simpanan dengan rekening harian. Jika rekening tabungan dipisahkan, maka kamu telah menyelamatkan uang dari belanja yang tidak terencana yang bersifat foya-foya. 5. Menetapkan tujuan menabung. Hal ini sangat penting agar kamu bisa ingat pada tujuan awal ketika sudah mulai lupa untuk mengerem belanja. Sobat milenial, untuk mengendalikan hasrat besar dalam berbelanja, kita bisa juga belajar dari film The Confession of a Shopaholic. Film yang dirilis di tahun 2009 ini bercerita tentang Rebecca, seorang candu berbelanja atau shopaholic yang bercita-cita menjadi jurnalis media fashion terkenal. Hobi belanjanya ini membuat dia mempunyai 12 kartu kredit dan diganggu oleh penagih hutang atau debt collector. Hubungan persahabatannya terusik dan deadline tulisan dari tempatnya bekerja tak terselesaikan. Tapi Rebecca dapat mengatasi masalahnya dan ia berbagi pengalaman agar orang-orang tidak terjebak seperti dirinya. Apa saja itu? Pertama, hindari berbelanja tanpa sadar. Berbelanja dengan spontan tanpa perencanaan adalah kesalahan Rebecca selama ini. Memang, barang yang sedang kita lihat sangat menarik, tetapi jangan sampai mengorbankan sisa uang di rekening. Not worth it. Berpikirlah sebelum membeli. Ajukan pertanyaan ini. Apakah aku akan memakai barang ini lebih dari sekali? Apakah ini cocok dipakai dengan barang yang
sudah ada di lemari? Lalu, berhenti melihat iklan toko favorit di sosial media dan berbelanjalah dengan menggunakan uang cash. Kedua, ganti tempat belanja. Pertimbangkan untuk tidak berbelanja lagi di toko besar dan mulailah berhemat. Membeli barang second juga boleh dilakukan karena ramah lingkungan. Banyak juga pakaian yang berada di tempat sampah jika tidak didonasikan atau dijual. Ketiga, bekerja sampingan pada saat libur. Carilah pekerjaan sampingan yang kamu sukai. Selain bisa dapat uang lebih, kesempatan ini juga bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan dan membangun network. Keempat, kamu juga bisa mendapatkan uang lebih dari menjual baju-baju yang sudah pernah dipakai. Kamu bisa menjualnya di toko maupun secara online. Jika kamu suka membuat kerajinan, kamu juga bisa membuka toko online. Kelima, buat budget atau anggaran. Budgeting adalah salah satu cara terbaik untuk mengatur keuangan kita. Mulailah dengan mencatat pengeluaran dengan cara yang kita suka. Misalnya, membuat jurnal dengan aplikasi. Cobalah membuat budget selama seminggu untuk melihat beberapa belanja yang ingin kamu batasi. Bagaimana Sobat Milenial? Ternyata mengatur keuangan itu perlu dilakukan seapik mungkin sampai akhir tahun, agar kita tidak terjebak dengan godaan-godaan belanja yang dapat menghancurkan sistem keuangan yang sudah kita buat. Yuk mulai sekarang kita terapkan belanja cerdas tanpa tabungan harus terkuras.